Apakah Anda termasuk guru yang masih bingung bagaimana cara memulai untuk mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM untuk periode Juli sampai dengan Desember? Yuk simak video ini sampai dengan selesai, karena kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengisi RHK di pengelolaan kinerja untuk periode Juli sampai dengan Desember. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa simpan video ini ya, siapa tahu suatu saat bermanfaat. Pertama yang Anda lakukan adalah silakan masuk ke guru.kemdikbud.go.id, lalu silakan pergi ke pengelolaan kinerja Anda di bagian ini. Kemudian silakan pergi ke bagian nama ini, lalu pilih ganti periode. Nah, di bagian ini silakan ganti periodenya dari Juli sampai dengan Desember. Kemudian klik pilih. Nah, setelah berhasil ganti periode dari Juli sampai dengan Desember, lalu silakan pergi ke bagian guru, lalu pilih sebagai pegawai. Dan di bagian ini akan muncul tulisan mulai. Silahkan diklik. Lalu nanti akan muncul seperti ini, silakan cek data diri kita masing-masing. Kalau nama dan data lainnya sudah benar, silahkan pilih data sudah sesuai. Namun jika masih ada yang keliru, silahkan klik edit. Karena data saya sudah sesuai, maka saya klik data sudah sesuai. Kemudian akan muncul pop-up lagi seperti ini. Pastikan lagi datanya sudah benar. Kalau sudah benar, silakan klik data sudah benar. Langkah selanjutnya adalah Anda harus memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita di dalam satu semester ini. Silakan pilih sesuai dengan indikator apa yang akan Ibu Bapak Guru tingkatkan di dalam satu semester ini. Misalkan di dalam semester ini, saya akan meningkatkan instruksi pembelajaran. Saya klik seperti ini, lalu saya klik ke pengembangan kompetensi. Perlu diingat ya Ibu Bapak bahwa poin dari pengembangan kompetensi kita tidak menjadi penilaian mutlak dari atasan kita. Jadi silakan pilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalkan saya mengambil meningkatnya kompetensi peran sebagai narasumber dalam berbagi praktik baik. Nah, di sini saya ambil kegiatannya 4 kali dan di sini sudah 32 poin. Lalu, setelah itu saya pergi ke tugas tambahan, kemudian saya masukkan tugas tambahan saya di sekolah saya. Kemudian saya pergi ke perilaku kerja. Nah, di bagian ini kita akan mengisi indikator dan perwujudan perilaku dari indikator yang telah kita pilih. Di sini akan ada 7 aspek ya yang kita pilih. Misalkan untuk berorientasi pelayanan, saya memilih bersikap ramah. Bagaimana perwujudannya? Saya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. Untuk akuntabel, misalkan saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, perwujudannya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk aspek kompeten, misalkan saya memilih menunjukkan penguasaan kompetensi dan perwujudannya adalah berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, dan peserta didik. Untuk harmonis, saya memilih misalkan memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan. Perwujudannya adalah memberikan solusi. Kemudian untuk loyal, di sini misalkan menjaga nama baik satuan pendidikan. Nah, untuk perwujudannya, saya bersikap dan berperilaku melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Untuk aspek keenam, adaptif, saya memilih misalkan menyesuaikan diri secara tepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Perwujudannya adalah beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Kemudian, kolaboratif di bagian ini saya bekerja sama, memilih secara terbuka dan menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik. Kemudian di bagian ini saya pilih bersinergi dengan peserta didik. Nah, jika sudah oke, kita pergi ke bagian rangkuman dan kita boleh cek kembali rangkuman perencanaan kinerja kita untuk periode Juli sampai dengan Desember. Dan pastikan di sini poinnya sudah minimal 32 ya. Kemudian jika sudah oke, kita tinggal lanjutkan ajukan di bagian ini. Dan yang terakhir kita lakukan adalah klik ajukan. Dan sekarang proses pengajuan RHK kita atau rencana hasil kerja kita itu sudah akan sampai ke kepala sekolah. Dan saatnya kita kembali ke beranda. Yang kita lakukan selanjutnya adalah tinggal menunggu persetujuan dari atasan kita di bagian ini. Sambil menunggu itu, kita tetap bisa melihat rencana kinerja kita yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Mudah banget bukan?
Besok mau tutorial apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa follow dan share ke teman Anda. Terima kasih.